Baik Pak, monggo, kami persilahkan waktu untuk, berbagi tentang, penerapan tafsir Maqasidhi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oh ya, baik. Maaf, baru ya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ulia Fikriyati yang tadi sudah memaparkan tentang sejarah tafsir Maqasidhi ya. Dan saya sudah baca juga terjemahannya Mbak Ulia Fikriyati ya, luar biasa ya. Sudah sampai ke saya itu bukunya Wasfi Asyur ya. Terima kasih Mbak Ulia. Ya. Kemudian Mbak Halia ini selaku moderator. Saya kira ini keren banget ya malam ini. Teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara webinar ini, Mas Wildan juga yang menghubungi saya untuk sama-sama sharing idea tentang tafsir Maqasidhi. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan teman-teman semua yang bersama-sama untuk terus ya menggali ya, sharing idea, mengembangkan tafsir Maqasidhi. Jadi saya berterima kasih, ini banyak teman sekarang ngomong tentang tafsir Maqasidhi, ada Mbak Ulia, ada Mas Wil dan teman-temannya di sana. Jadi saya tidak akhirnya semakin yakin bahwa ini nanti tafsir Maqasidhi akan menjadi pilihan ya. Pilihan yang baik untuk pengembangan tafsir Al-Qur'an. Saya sedikit ada argumen untuk meneguhkan pentingnya tafsir Maqasidhi ketimbang istilah lain. Ada istilah tafsir kontekstual, ada hermeneutik dan sebagainya. Mohon maaf ya, saya tidak anti hermeneutik, tidak anti kontekstual, tetapi terminologi tafsir Maqasidhi menurut imat saya ini jauh lebih memiliki cantolan epistemologi. Saya selalu mengatakan istilah ini. Jadi tafsir Maqasidhi itu adalah Ibnul Hadarah al-Islamiyah. Anak kandung peradaban Islam. Sedikit mungkin saya menambahkan apa yang tadi disampaikan Mbak Ulia, menyambungkan ya. Kalau Mbak Ulia tadi membaca sejarah tafsir Maqasidhi dengan apa itu istilah Nektius ya. Saya mungkin cara membacanya sedikit berbeda. Di situ tidak ada, di slide-nya nggak ada. Karena ini hasil refleksi cukup panjang ya yang pernah saya lakukan. Waktu itu ada riset postdoc ya. Saya membagi, nanti bisa share-nya slide-nya bisa ditampilkan saya kira ya. Jadi membagi sejarah perkembangan ya, dinamika perkembangan tafsir Maqasidhi tetap 4 ya. Mbak Ulia juga 4, hanya mungkin ada model yang sedikit berbeda, tapi ini tidak harus dipertentangkan, hanya soal perspektif ya. Pertama, kalau dalam pembacaan saya sebelum sampai ke nanti metode dan mungkin dawabit wal qawaidnya, saya ingin melanjutkan penjelasan Mbak Ulia supaya bisa lebih nyambung begitu. Jadi kalau bicara dinamika perkembangan tafsir Maqasidhi, pembacaan saya begini Mbak Mas ya. Saya justru membacanya ya bersamaan dengan hadirnya Quran itu sendiri. Maka saya menyebut namanya practical Maqasidhi. Practical Maqasidhi itu artinya maqasid yang dipraktekkan. Dan ini sejak zaman Nabi. Maka saya ingin menegaskan bahwa ketika Nabi misalnya menjelaskan sholat, ya, maka Nabi bukan hanya how to sholat, ya, bagaimana caranya sholat. Ya, memang caranya sholat Nabi misalnya lewat sabdanya
beliau katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini soal cara, tapi belum bicara tentang maqasid. Nah, di dalam riwayat lain, Nabi ternyata kalau sedang galau, kalau sedang sedih, sedang banyak masalah, apa yang dilakukan Nabi? Qum ya Bilal, dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Qum ya Bilal arihni bis shalah." Bangkit kamu wahai Bilal, istirahatkan saya, nyamankan saya dengan sholat. Itu artinya apa? Nabi secara praktikal ya sedang mengajarkan maqasidus sholat. Salah satu maqasidus sholat memang untuk ketenangan. Dan ini dikuatkan di Quran karena sholat adalah zikir. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Ayat lain menegaskan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi tenang. Begitu juga haji misalnya. Haji soal caranya Nabi katakan, khudhu anni manasikakum fil hajj. Ambillah dariku cara ritual ibadah hajiku. Tetapi dalam saat yang sama, dalam hadis-hadis yang lain, Nabi juga menegaskan bahwa maqasidul hajj adalah agar orang memperoleh transformasi moralitas ya. Sehingga dalam riwayat misalnya dikatakan mimbiril hajj, termasuk tanda orang yang hajinya mabrur. Nah, ini maqasidul hajj ya. Haji mabrur adalah apa? Tibul kalam. Ucapannya menjadi bagus, tidak suka mengeluarkan narasi kebencian ya, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di era medsos ini, ada narasi-narasi kebencian kepada internal umat Islam sendiri yang beda kultur, beda ideologi, ataupun juga kepada umat non-muslim yang beda agama misalnya. Itu mestinya tidak perlu terjadi kalau orang bisa memahami maqasidul hajj secara maksimal. Maka mimbiril hajj tibul kalam. Kemudian wa it'amut ta'am. Menjadi dermawan. Kalau sudah haji ya dermawan, memberi makan ya. Wa ifsya'us salam, menebar damai. Jadi dari riwayat-riwayat itu maka sebenarnya tafsir maqasidi ya awalnya ya secara praktikal sudah dipraktekkan zaman Nabi sampai juga zaman sahabat, tabi'in ya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan istilah quasi theoretical maqasidi. Jadi rintisan awal maqasid itu era atba' tabi'in, para imam mujtahid ya. Sebenarnya dengan berbagai teori usul fikih yang mereka pakai, ada istilah qiyas, ada maslahah mursalah, ada istihsan, itu juga mengacu dalam rangka tahqiqul maslahah wa darul mafsadah, dan itu esensi dari maqasid ya. Tapi memang tidak menyebut istilah maqasid ya. Maka saya menggunakan istilah quasi theoretical maqasid. Kemudian yang era ketiga itu namanya theoretical maqasid, sudah teoritis. Ini abad 5 sampai ke 8. Kemudian yang era sekarang saya menggunakan istilah philosophical and critical maqasidi. Maksudnya apa? Jadi konsep maqasidi itu dijadikan basis filosofi ya. Maka saya nyebut istilah philosophical and critical maqasidi. Maknanya apa? Jadi maqasid sebagai sebuah maqasid as filosofi ya, maqasid sebagai filsafat tafsir di sini dia punya fungsi dua. Tadi Mbak Ulia sebenarnya sudah menyinggung itu ya. Maksudnya apa? Kalau maqasid sebagai filsafat tafsir, dia punya dua fungsi. Pertama, sebagai kritik ya terhadap produk-produk tafsir yang tidak atau yang belum menguak atau mengungkap dimensi maqasidiyah ya. Yang kedua fungsinya adalah untuk mengembangkan tatwirut tafsir agar tafsir-tafsir di era modern kontemporer dewasa ini bisa mengacu kepada tafsir yang lebih maqasidiyah sehingga kemaslahatan itu lebih bisa direalisasikan, kemudian mafsadah juga bisa lebih dihindarkan, sekaligus bisa mendapatkan model-model pemahaman Quran yang lebih
kontekstual kalau bahasanya Abdul Said, dan juga bisa lebih solutif terhadap problem sosial keagamaan masyarakat kontemporer. Karena apa? Tafsir itu bukan sekedar memahami, ya, bukan mujarrad fahmul ayat, tetapi tafsir itu kalau dalam pikiran saya tafsir itu tidak laisa faqat yani fahmul ayat, ya, tetapi jika dia berupaya untuk bisa merubah keadaan, change, ya, change the reality, ya, merubah keadaan menjadi to be better, menjadi lebih baik. Jadi tafsir itu bukan hanya diukur on paper, tetapi dia diharapkan bisa diukur juga di dalam realitas kehidupan umat Islam. Itu sebenarnya berangkat dari juga fungsi kehadiran Quran. Dia sebagai hidayah, dia sebagai syifa, ya, sebagai obat, solusi terhadap problem sosial dan sebagainya. Itu sedikit mungkin menambahkan yang tadi dielaborasi oleh Mbak Ulya Fikriyati dengan bahasa yang mungkin istilahnya berbeda, tetapi ini akan bisa saling melengkapi. Yang berikutnya saya ingin menegaskan sedikit, ya. Soal definisi saya kira nanti bisa dilihat di PPT-nya, sudah cukup jelas. Saya ingin menegaskan tentang mumayyizat, ya, dari tafsir Maqasidi. Tadi sudah saya jelaskan, mungkin di PPT-nya nggak ada karena mohon maaf, sekedar info saja teman-teman yang mau mengikuti kuliah tafsir Maqasidi, saya sudah bikinkan YouTube-nya, insya Allah nanti 14 pertemuan lengkap, ya, mulai dari sejarah, pemahaman, metode, sampai kepada apa itu langkah-langkah operasional ketika meriset. Nanti sebagian akan saya ungkap di sini. Tapi sekarang baru bisa membuat 4 YouTube, ya. Bisa dilihat di channel LSG, ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti apa itu dialog. Sekaligus saya minta kritik, terutama Mbak Ulya ini. Mbak Ulya saya lihat sangat intens juga, ya, belajar tentang maqasid. Dia menjadi counterpart saya, sekaligus nanti menjadi teman untuk diskusi, ya, mengembangkan bersama-sama beliau di Madura. Saya kira kalau Mbak Ulya mengembangkan nanti maqasid di Madura dengan istilah tafsir maqasid itu akan lebih diterima oleh kiai-kiai Madura, pesantren-pesantren Madura. Dan saya ini yakin, ya, karena nyun sewu, sedikit cerita juga, ketika istilah ini coba juga saya populerkan, berawal dari, mohon maaf, kemarin pidato guru besar saya tentang maqasid, itu memang saya melihat ada respon-respon yang cukup positif, ya, dari anak-anak muda yang menekuni tentang kajian Quran ini, ya. Surabaya yang mohon maaf agak anti hermeneutik, ya, kemarin bahkan menjadikan diskusi pada kuliah umumnya juga tentang tafsir Maqasidi. Kemudian IIKI Jakarta, itu artinya saya melihat psikologi teman-teman yang alumni pesantren, ya, para kiai di pesantren itu tampaknya merasa lebih nyaman dengan istilah tafsir Maqasidi, ya. Maka ini penting kita pakai, ya, sebagai bentuk vernakularisasi, meminjam istilahnya Ahadjon, ya. Ini vernakularization terhadap pengembangan tafsir yang insya Allah akan lebih makbul, ya, tujahal ma'ahid, ya, bagi para di pesantren-pesantren. Oke. Keunggulan tafsir Maqasidi tadi saya sebut, dia adalah Ibnul Hadarah al-Islamiyah, anak kandung peradaban Islam, karena bisa memiliki jangkar epistemologi dengan turos para ulama, ya. Istilah tafsir, apalagi dilacak di Quran, saya sudah melacak sekian ayat yang bicara tentang qasoda, akar dari kata maksud, semuanya positif maknanya. Tidak ada yang negatif. Tadi disebut oleh Mbak Ulya, ada moderasi, ya, ada nilai yang baik, maka sehingga tafsir Maqasidi ini mencerminkan dimensi-dimensi yang positif, ada dimensi moderasinya. Jadi yang pertama, keunggulannya dia adalah anak kandung peradaban Islam dan lebih memiliki cantolan epistemologi dari turos para ulama. Yang kedua, mampu meretas kebuntuan epistemologi tafsir, ya, yang
sehingga apa? Tidak stagnan, tidak terjadi tajammudul fikr. Karena tafsir Maqasidi di sini bukan hanya memahami teks dari sisi dalalah lafziyah, tetapi juga memahami dari sisi al-maqasidiyahnya. Asumsinya bahwa Quran itu dia di samping sebagai fakta linguistik, ya, yang harus dipahami melalui struktur kebahasaannya, dia juga menjadi fakta sosial. Mengapa? Karena hadirnya Quran itu ternyata menjadi daya dorong masyarakat, ya, meminjam istilahnya Talal Asad, dia sebut sebagai Islam itu adalah diskursif, ya, tradition. Jadi orang semuanya ingin merujukkan ke Quran, semuanya ingin mendapatkan semacam justifikasi dan legitimasi dari Quran. Nah, ketika itu, ya, dengan tafsir Maqasidi diharapkan kemudian ketika tanzilun nusus alal waqa'i, bagaimana menurunkan teks kepada realitas, disitulah pentingnya nanti mufassir dalam hal ini melihat kemaslahatan yang ada. Seperti yang dilakukan misalnya Sayyidina Umar. Teksnya jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tetapi oleh Sayyidina Umar, ayat teks ini tidak dipaksakan dalam setiap keadaan. Maka ketika ada pencuri yang mencuri saat itu di Amul Maja'ah di Madinah, ya, rupanya Sayyidina Umar tidak memotong pencuri tadi karena dia mencuri dalam konteks saat itu adalah musim paceklik, musim kelaparan, yang mencuri orang miskin dari Baitul Mal. Itu dalam bahasa filosofinya sebenarnya dia tidak mencuri, hanya mengambil haknya, tapi belum saatnya dibagikan gitu karena keburu lapar. Nah, hifdzun nafasnya muqaddamun, lebih didahulukan ketimbang hifdzuddin atau hifdzul mal. Jadi idza ta'arada baina hifdzin nafas wa hifdzi al-mal qaddima hifdz an-nafas. Menjaga nyawa orang miskin tadi lebih didahulukan, mencurinya dalam rangka hifdzul mal diabaikan dulu. Nah, ini tentu Sayyidina Umar bukan karena tidak paham ayat Quran, ya, tapi justru karena memahami maqasid. Begitu juga di zaman Nabi ketika terjadi orang mencuri saat peperangan, Nabi justru mengatakan dalam riwayat Tirmidzi apa? La tuqta'ul aid fil ghazwi, jangan dipotong tangan saat terjadi peperangan. Sebab kalau dipotong tangannya mencuri saat peperangan, dikhawatirkan dia akan al-hurub, ya, lari, ya, fi sufufil adu, di dalam barisannya musuh, dan akan berbahaya kalau dia menyebarkan rahasia-rahasia dari tentara umat Islam. Maka Nabi pun menggunakan strategi la tuqta'u al-aidi, ya, fil ghazwi, jangan dipotong tangan itu kalau dia mencuri di saat peperangan. Nah, itu saya kira kemampuan meretas epistemologi tafsirnya di situ dengan maqasid. Yang ketiga, maqasid itu memiliki perangkat metodologi dan fitur-fitur yang lebih lengkap, ya. Tadi ada istilah daruriyatul khams. Saya juga memperkenalkan istilah, Anda boleh tidak setuju, tapi ini juga sudah mengalami perenungan lama. Kalau dalam bahasa Jawa sudah saya nepkan lama. Saya menggunakan istilah Quranic fundamental value dalam rangka memperkuat basis tafsir Maqasidi. Apa itu? 5, saya menemukan 5, dan ini sudah saya masukkan di dalam diskursus kuliah tafsir Maqasidi. Quranic fundamental value, jadi al-qiyam al-asasiyah al-Qur'aniyah. Jadi nilai-nilai dasar Qur'ani. Yang pertama adalah al-adalah. Ya, jadi nilai-nilai keadilan. Tauhid itu yang masuk dalam nilai keadilan, karena tauhid itu berarti kita adil memperlakukan Tuhan, mengakui hanya Allah saja yang esa. Itu al-adalah, ya. Kalau Tuhan kemudian disyirikkan, dimusyrikan, itu adalah zalim. Maka bahasa Qur'annya dalam surat Luqman dikatakan apa? Inna syirka la zulmun
azim. Jadi al-adalah itu di dalamnya mencakup tentang nilai tauhid. Ya. Kemudian yang kedua al-insaniyah, ya, humanity. Ini bagian dari Quranic fundamental value. Jadi maka nanti tafsir-tafsir yang tidak mencerminkan dimensi insaniyah, kita bisa kritik itu sebagai sebuah tafsir yang layak untuk direvisi. Ya. Yang ketiga, al-musawah. Lah ini saya kira hari ini kita menyaksikan al-musawah. Ya. Biasanya pembicaranya itu umumnya laki terus. Nah ini Mas Wildan, saya terima kasih sama Mas Wildan, Mbak Sabah, Halia, teman-teman. Jadi ada Mbak Ulya kita hadirkan. Beliau adalah mufassiroh, ya, mufassiroh maqasidiyah, ya, menjadi mitra saya dalam hal ini ya. Saya diminta juga ikut. Ini adalah sudah bentuk musawah, ya. Bahkan lebih musawahnya itu. Moderatornya Mbak siapa tadi? Halia, ya. Halo, Mbak Halia masih hadir? Oh sudah pergi. Ya baik. Hadir Prof. Oh ya, jadi nilai musawah ini menjadi fundamental. Maka kalau ada nanti mohon maaf ayat-ayat yang berkaitan dengan gender issues, al-qadaya al-mutajandirah, ya boleh Anda kritik istilah ini, tapi saya sudah konfirmasi dengan natiqul lughah. Ya, istilah al-qadaya al-mutajandirah, isu-isu gender, ya. Waktu saya ke Maroko itu saya debat dengan alumni Gontor gitu. Saya bilang, hunaka al-qadaya al-mutajandirah. Apa makna al-qadaya al-mutajandirah? Nah, gender issues ya akhi itu la yujad fil qamus ya. Lalu saya tanyakan pada masyayikh di mana itu? Di Maroko, ternyata hum yani fahimun ya. Hum yafhamuna jayidan madza yani fil mustalah ya bil mustalah al-qadaya al-mutajandirah, gender issues ya. Nah, kalau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan isu gender tidak mencerminkan dimensi al-musawah, maka itulah kita bisa melakukan revisi atau kritik. Termasuk produk-produk tafsir yang bahasa, mohon maaf mungkin bahasanya agak sedikit kurang nyaman, tapi ini harus saya pakai ya. Expired knowledge ya. Sudah kadaluarsa tafsir-tafsir yang bias gender, yang sudah expired knowledge, yang tidak mencerminkan dimensi musawah, sudah saatnya dikembalikan kepada dimensi al-adalahnya tadi, nilai-nilai al-adalah, nilai-nilai al-musawah, kita gali melalui tafsir maqasidi tadi. Oke. Jadi yang keempat, memiliki kaidah yang relatif baku, sekaligus dinamis. Jadi mohon maaf, saya ingin menegaskan tadi Mbak Ulya tampaknya tadi menyebut bahwa ada semacam yang dibakukan. Saya mohon maaf, mungkin saya sedikit justru ingin menegaskan tafsir maqasidi sebagai sebuah teori itu memungkinkan untuk dikembangkan, termasuk ya apa yang disebut tadi daruriyatul khams ya, yang awal pertama kali menyebut adalah Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali, itu bisa kita kembangkan terutama dalam konteks keindonesiaan. Maka kita tambahkan ada yang keenam yaitu hifdzud daulah, yakni apa? Menjaga negara, protecting state ya. Menjaga negara, menjaga tanah air kita ini ya. Mungkin teman-teman bertanya, apa Bapak kok bisa ngomong begitu? Nah, ini saya ingin tunjukkan argumen historisnya. Jadi kalau kita baca di dalam kitabnya Sirah Ibnu Hisham, ya, ketika Nabi di Madinah, itu kan ada Nabi membuat semacam kesepakatan. Dan ini dalam sejarah dunia Nabi yang pertama kali. Itu sebabnya Robert N. Bellah pernah menegaskan apa yang dilakukan Nabi di Madinah melalui Wathiqatul Madinah atau Madinah charter ya. Jadi piagam Madinah itu adalah saat itu adalah sangat modern. Di dalam piagam Madinah itu ada 47 pasal. Pasal yang ke-43 itulah hifdzul, kalau saya membahasakannya ya hifdzud daulah. Apa bunyinya? Wa inna bainahum an-nasra ala man dahama Yathrib. Sesungguhnya wajib di antara mereka muslim non muslim
untuk membela kota Yathrib manakala diserang oleh musuh. Dalam konteks keindonesiaan, maka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu termasuk min lawazimil hayah, termasuk keniscayaan karena kita hidup di Indonesia. Sehingga kalau ada upaya-upaya untuk melakukan disintegrasi bangsa di daerah-daerah, misalnya mohon maaf, Madura pengen merdeka sendiri misalnya, kemudian nanti tempatnya Mas Wildan, Tangerang pengen, itu jangan sampai ya. Karena kita bersyukur meskipun suku bangsa, tapi justru kita bisa bersatu. Itulah hebatnya Indonesia. Sementara Eropa itu terdiri dari satu suku bangsa yang sama, justru terpecah-pecah. Begitu juga Arab. Nah, Indonesia ini istimewa. Bersuku-suku bangsa beda, tapi tetap menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini harus kita rawat, ya. Nah, oleh sebab itu, tadi perlu ditambah hifdzud daulah, menjaga negara. Tambah satu lagi, ya, yaitu apa? Hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Sebab kita tidak mungkin, ya. Ini saya terinspirasi dari teorinya Nasr, ya. Saya Hussein Nasr. Kita tidak mungkin menjaga agama, kita tidak mungkin menjaga nyawa kita tidak mungkin menjaga akal kita atau ya keturunan kita dan harta kita manakala lingkungan kita rusak, bumi ini rusak, maka akan rusak semuanya. Jadi justru hifdzul bi'ah ini menjadi wadah untuk merawat yang 5 tadi. Nah, itu yang menarik di Quran, makanya apa? Ketika di surat Al-Baqarah dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kenapa di situ menggunakan fil ardi redaksinya, bukan alal ardi? Kalau ala itu dalam teori ilmu bahasa namanya lil ghalabah, dikhawatirkan nanti manusia melakukan eksploitasi atas nama pembangunan. Maka fil ardi itu maknanya bahwa manusia itu part of the earth, bagian dari bumi, sehingga kalau merusak alam, merusak bumi itu sama dengan menandatangani kontrak bagi kehancuran eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga hifdzul bi'ah patut dimasukkan untuk pengembangan teori maqasid, jadi bukan hanya daruriyatul khams atau usulul khams, ditambah menjadi daruriyatus sab', jadi 7 hal yang perlu dijaga di dalam konteks pengembangan tafsir maqasidi, karena 7 itu ujung-ujungnya nanti bisa mengantar tahqiqul maslahah wa darul mafsadah. Oke, yang kelima, keunggulannya mampu menggali penafsiran secara lebih mendalam dan konteksnya ada contoh-contohnya nanti. Kemudian dapat sebagai filsafat tafsir yang tadi saya sudah sebut ya, philosophy of tafsir, untuk memberikan kritik terhadap produk tafsir yang tidak mencerminkan dimensi maqasidiyah, dan sekaligus untuk mengembangkan tafsir sehingga tetap aktual ya dan solutif ya di dalam menyelesaikan problem-problem sosial keagamaan masyarakat kontemporer. Oke, mungkin sedikit tentang langkah-langkahnya ya, ini yang tadi diminta ya. Sebentar ya. Oh maaf, saya akan ada yang lewat tadi, yang nilai 5 fundamental ini tadi sudah sampai al-insani al-musawah. Yang keempat, ini nilai fundamental Quran yang dalam konteks tafsir maqasid harus diperhatikan, yaitu al-wasatiyah, moderasi tadi, moderation. Karena maqasid sendiri itu salah satu maknanya moderat ya. Faminhum muqtasid, ya, Anda lihat di surat Fatir ayat 32, ya dah. Tsumma awrasna alladzina astafaina min ibadina faminhum sabiqum bil khairat wa minhum muqtasid. Ayatnya apa? Boleh diluruskan? Ya, zalimul li nafsi. Ya, yang pertama adalah sabiqum bil khairat, yang selalu bergegas ya menuju kebaikan. Ada yang muktasid, yang tengah-tengah ini. Ada yang zalimun li nafsi. Ada yang menafsirkan ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang kualifikasi umat Nabi Muhammad. Jadi ini kan sedang maulid. Kalau kita hubungkan dengan isu maulid, umatnya Muhammad itu ya ada 3. Ada yang sabiqum bil khairat, itu adalah umat Muhammad
yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Itu yang sabiqum bil khairat. Tapi ini yang sabiqum bil khairat itu dalam hati disebut hanya 70.000. Ya. Sedikit kan? Kayaknya kita nggak termasuk ya Mas Sakti ya. Halo. Mas Sakti, Sakti Garwan. Ya. Kayaknya kita nggak masuk ini kalau yang sabiqum bil khairat umat Muhammad yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yang kedua yang muktasid itu yang yadkhulunal jannah bihisabin yasirin, masuk surga dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, nah ini yang zalimul nafsi yadkhulunal jannah bi syafaati Rasulillah, masuk surga dengan syafaat Nabi. Oke. Jadi nilai moderasi harus kita jaga. Termasuk tafsir Maqasidi ini adalah moderasi tengah-tengah antara al-ittijah al-harfi an-nasi dan al-ittijah al-liberali at-taqtili. Istilah yang saya selalu ulang-ulang di dalam setiap menyampaikan teori maqasid ini. Jadi yang ketiga inilah tengah-tengah, yakni al-ittijah al-maqasidi as-siyaqi, yaitu kecenderungan maqasid yang kontekstual. Kemudian nilai yang kelima yang harus dijaga, dan ini bisa menjadi basis kritik, nilai kebebasan dan tanggung jawab, yakni al-hurriyah wal mas'uliyah. Ya. Itu adalah fundamental value, ya, fundamental Quranic value atau Quranic fundamental value yang penting diterangkan. Terakhir 1 menit lagi, mungkin Mas Wildan bisa tampilkan slide-nya tentang langkah-langkah risetnya itu. Ya. Ya, langkah-langkah risetnya, Mas. Ya. Ya, ini saya kasih contoh konkret ya, sekaligus. Mungkin pertama, kalau bicara langkahnya, nah ini menentukan tema, ya jelas. Ini kayak tematik ya, menentukan tema dan isu risetnya. Misalnya nanti kita ambil contoh tentang pakaian. Jadi mafhumul libas fi dawi al-Qur'an al-maqasidi au fi tafsir fi dawi manhajit tafsir al-maqasidi. Jadi konsep pakaian dalam pendekatan tafsir maqasidi seperti apa? Tentukan temanya. Kemudian yang kedua, jam'ul ayat, ya, mengumpulkan ayat-ayat al-muntashirah fi suwarin muta'addidah atau fi syatta suwarin, mengumpulkan ayat-ayat di berbagai surat tapi yang masih satu tema, dan hadis-hadis pendukung ini masih menggunakan tematik, ya. Yang ketiga, melakukan analisis linguistik, aspek semantiknya, ya, dalalahnya kayak apa, semiotiknya, ya, aspek semiotiknya melalui kamus dan kitab-kitab tafsir yang otoritatif. Yang keempat, menjelaskan dan menganalisa konteks, baik internal, eksternal, mikro, makro, konteks masa lalu, konteks sekarang, ya, untuk menangkap signifikansi atau maqasid dari ayat yang ditafsirkan. Jadi untuk menangkap maqasid itu kan juga harus mempertimbangkan konteks, bukan hanya konteks ayat, tapi juga konteks apa itu saat seorang mufasir menafsirkan, konteks audien dan sebagainya. Nah, kemudian yang distintif ini yang kelima, mengungkap maqasidul Quran dan maqasidus syariah, baik yang partikular, universal maupun dimensi mutafawidnya, tingkatan-tingkatan maqasidnya itu diungkap. Ini nanti yang distingsi di dalam tafsir maqasidi. Jadi misalnya aspek ini adalah mencerminkan tingkatan maqasid, aspek tahsiniyatnya, aspek daruriyatnya, aspek apa itu hajiatnya itu diungkap. Kemudian yang keenam, membangun konstruksi logis sistematis sebuah konsep yang maqasidiyah. Yang ketujuh, menyimpulkan hasil riset sebagai refleksi teoritis sekaligus contribution to knowledge, ya. Kita ambil contoh, ya. Coba contoh sederhana. Nah, kalau lihat gambarnya itu, petanya itu. Gambarnya ditampilkan Mas Wildan, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tafsir maqasidi, Anda lihat itu Qur'annya terbuka. Itu ada makna semiotiknya, Mas, Mbak. Kenapa kok Qur'annya saya gambar yang terbuka?
Karena Quran harus terbuka, harus open terus. Jangan ditutup. Itu maknanya juga tafsir tidak boleh tertutup. Sebab kalau tafsir itu dianggap sudah selesai, maka tidak perlu buka prodi ilmu Quran dan tafsir. Tutup saja itu prodinya, ya. Nah, oleh sebab itu Qurannya terbuka, maknanya bahwa penafsiran Quran itu masih membuka ruang yang sangat terbuka luas, ya. Analisis teksnya diperhatikan, struktur linguistiknya, fitur-fitur linguistiknya, ini penting. Bagian dari hal yang mungkin tidak dimiliki dalam konteks hermeneutik. Karena apa? Kalau dalam tafsir maqasid itu fitur linguistik itu harus dijaga. Kalau Quran yang ngomong haram, maka tidak bisa. Lalu dengan alasan maqasidiyah jadi halal, tidak bisa. Riba misalnya, khomer misalnya, ya haram. Ya. Kita tidak bisa mengatakan lalu riba itu menjadi halal gara-gara tafsir maqasid, tidak bisa. Bahwa kita bisa berdebat apakah bunga bank itu masuk kategori riba atau tidak, itu isu lain. Tapi riba haram ya haram. Tidak bisa kemudian berubah jadi halal gara-gara tafsir maqasid. Ini yang dimaksud dengan ihtiramun nusus, ya, menjaga teks, ya. Kemudian analisis konteksnya, waqa'ihnya seperti apa. Kemudian analisis maqasidiyahnya, maslahahnya seperti apa, ditimbang-timbang itu. Maslahah jangka panjang, maslahah jangka pendek, maslahah ammah atau maslahah fardiyah, dan seterusnya. Nah, lalu dari dialektika itu lahirlah tafsir maqasidi yang punya fungsi aksi, ya, beraksi dia, sekaligus melakukan advokasi untuk tahqiqul maslahah wa darul mafsadah. Saya kira itu contohnya. Saya kira sudah saya berikan, misalnya contoh yang paling sederhana. Di situ coba tentang ini apa itu ya tadi Mbak Ulia menyebut menarik, ya, saya apresiasi itu bahwa tafsir maqasid ini bukan hanya untuk ayat-ayat ahkam, betul, ya, justru disitulah keunggulan tafsir maqasid bukan hanya untuk ayat ahkam, tapi juga untuk ayat tentang qasas atau sejarah, ayat tentang amsal, ya, yang pakai tamsil itu, ayat tentang apa itu, bahkan aqsam, tentang sumpah itu ada maqasidnya. Bahkan juga al-ahruf al-muqatta'ah yang menjadi pembuka surat itu ada maqasidnya. Maqasid akan membahas itu, ya. Oke, ya, sedikit saya kasih contoh ini pembacaan qiraah maqasidiyah yang mungkin penting untuk menjadi sampel. Karena ini bisa kita sebut sebagai sebuah qiraah maqasidiyah muntijah. Ayat tentang coba dibuka slide yang qiraah maqasidiyah muntijah itu tentang kisah, ya. Kisah apa itu? Kisah Adam. Halo? Kisah Adam. Yang tentang jilbab saya kira sudah sering saya ungkap, nanti boleh dilihat di PPT-nya. Kisah Adam, Mas Wildan. Dari kisah Mohon maaf, Adam. Bi, di PPT-nya nggak ada, Bi. Sudah sampai jilbab aja. Oh, di punya saya kok ada. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Di ayat tentang kisah Adam itu menarik itu. Ternyata ada maqasid. Ya, kalau kita membaca pakai teori qiraah maqasidiyah muntijah, kita ketemu maqasidnya. Surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nanti di Al-A'raf 20 bunyi ayatnya itu. Lalu Al-A'raf di 23 juga menyebut qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya coba kumpulkan ayat tentang kisah Adam itu menarik. Ternyata setidaknya saya menemukan 5 maqasid. Yang pertama,
Coba Anda lihat. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka. Redaksinya nih, ini analisis teksnya ya. Di sini dikatakan uskun anta wa zaujuka. Tempatlah kamu Adam dan istrimu. Dua-duanya diberi taklif untuk menempati surga. Itu maknanya apa? Ada pesan gender equality al-musawah. Jadi sama-sama kena khitab itu. Adam dan Hawa. Adam sebagai simbol laki-laki, Hawa simbol perempuan. Ya, wazau juga. Kemudian wakula minhuma, dua-duanya juga disuruh menikmati. Ya, wakula minha, maaf. Dua-duanya disuruh menikmati kenikmatan surga. Hai tu syi'tu masak maumu. Tapi ingat juga, ada larangan, dua-duanya dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Jadi ayat ini, ayat tentang kisah Adam, setidaknya mengandung maqasid yang tersembunyi, adanya gender equality. Tadi mengacu kepada fundamental value yang saya ungkap 5 tadi ya, nyambung kan? Nah ini nilai ekualitasnya. Yang kedua, ada semangat ramah lingkungan. Anda dalam hal ini boleh tidak setuju dengan pendapat saya ini ya. Jadi ayat wala taqraba hadhihi syajarah, di situ sebenarnya ada pesan semiotik. Mendekati pohon saja tidak boleh, apalagi menebang pohon. Illegal logging. Ya. Dan saya sudah teliti, di Quran ada 32 ayat yang di situ ada kata syajarah. Betapa pentingnya eksistensi pohon, karena pohon itu adalah paru-paru dunia. Maka merusak pohon, hutan, kalau lebih luasnya, itu sama dengan juga merusak paru-paru dunia. Anda bayangkan, kalau manusia paru-parunya rusak kan meninggal dunia. Dunia juga begitu. Kalau hutan-hutan digunduli, maka tinggal tunggu lafang tadirisa. Maka ini ada pesan semiotik. Larangan mendekati pohon adalah pesan ekologis, ramah lingkungan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa? Coba, ini. Ada maqasid tentang freedom of choice. Bahwa manusia itu bebas. Buktinya apa? Adam itu kan dilarang untuk mendekati pohon. Tapi faktanya apa? Adam dan Hawa tetap melanggar kan? Halo, tetap mendekati pohon. Bahkan kalau Anda baca dalam narasi Israiliyat, Adam makannya katanya sampai tenggorokan jadi jakun. Ya. Yang perempuan makannya, mohon maaf, ya baru sudah sampai dada, akhirnya jadi payudara misalnya. Tapi itu cerita Israiliyat, tidak penting ya, tidak penting itu. Tapi saya ingin mengatakan di situ adalah dimensi kebebasan yang ingin ditegaskan lewat kisah Adam, bahwa manusia itu bebas. Freedom of, boleh ada perintah, dia bisa memilih, bisa taat perintah, bisa tidak taat. Kalau taat akan dapat pahala, kalau tidak taat akan dapat sanksi. Nah, maka kemudian Adam dan Hawa disuruh turun kan karena melanggar. Ini bentuk pertanggungjawaban. Ya, responsibility, mas'uliyah. Maka dikatakan ihbitu minha jami'a. Kamu turun wahai Adam dan Hawa. Ya, semuanya. Kamu sudah melanggar. Kamu harus tanggung jawab, ya dah? Turun kamu dari surga. Nah, itu bentuk pertanggungjawabannya. Tapi dalam saat yang sama ada proses evaluasi diri, yaitu bahwa Adam dan Hawa bertaubat kan akhirnya. Rabbana zalamna anfusana. Fatalaqqa, sebelumnya ayatnya fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu isi doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada proses evaluasi diri. Ya ini yang saya katakan bahwa tafsir maqasidi akan bisa menangkap dimensi makna yang lebih kontekstual dan bisa diterapkan dalam kekinian. 5 maqasid dari kisah Adam saya kira adalah bentuk qiraah maqasidiyah muntijah ketimbang pembacaan qiraah yang mungkin disebut mayyitah mutakarrirah. Mungkin kesimpulannya bahwa Adam melanggar melanggar pohon, disuruh turun sampai di situ, tapi tidak sampai ke penggalian maqasidnya. Ini contoh sederhana yang saya coba praktekkan di dalam tafsir maqasidi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.